Salam, saya Maria Devrianti Raga dengan NIM 203-2022-0017. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian teori. Teori adalah kumpulan ide yang saling berkaitan dan membentuk generalisasi dari banyak pengamatan. Teori dapat diartikan sebagai yang pertama, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, sistem konsep abstrak yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tersebut untuk memahami fenomena. Yang ketiga, asas dan hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan atau kesenian. Yang keempat, penyelidikan eksperimental yang menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Yang kedua, latar belakang teori sosial modern. Teori sosial modern muncul sebagai respon terhadap perubahan besar dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 terutama di Eropa dengan dampak revolusi industri, urbanisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Latar belakang teori ini berkaitan dengan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan terorganisir. Tokoh-tokoh utama dalam teori sosial modern seperti Auguste Comte, pendiri sosiologi dan positivisme, Karl Marx, teori konflik dan materialisme historis, Emile Durkheim, fungsi sosial dan struktur masyarakat, dan Max Weber, teori tindakan sosial dan rasionalisasi. Masing-masing memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan berbagai aspek perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran utama dalam teori sosial Amerika pada abad ke-20 dan pemikiran mereka. Pada abad ke-20, teori sosial Amerika berkembang pesat dengan munculnya berbagai aliran yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang masyarakat, kekuasaan, dan perubahan sosial. Beberapa tokoh utama yang mewakili aliran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsionalisme Emile Durkheim. Durkheim menekankan pentingnya konsensus sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Menurutnya, perubahan sosial sering terjadi karena adanya ketegangan atau disintegrasi dalam norma dan nilai yang ada, seperti yang terlihat pada fenomena anomie atau keadaan kekosongan norma yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Yang kedua, interaksionisme simbolik. George Herbert Mead mengembangkan konsep self atau diri yang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Ia juga menyoroti konsep taking the role of the other, yaitu kemampuan individu untuk melihat dunia dari perspektif orang lain yang penting untuk memahami norma-norma sosial dan tindakan kolektif. Yang ketiga, teori konflik Karl Marx. Marx berfokus pada hubungan antara kelas pekerja dan kelas kapitalis yang menurutnya selalu penuh dengan ketidakadilan dan eksploitasi. Pemikirannya juga mengarah pada teori perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari ketegangan antara kelas-kelas yang berlawanan yang pada akhirnya akan menghasilkan. Yang keempat, teori kritis. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse. Adorno dan Horkheimer mengembangkan teori tentang industri budaya yang melihat media dan hiburan sebagai alat untuk mengendalikan pemikiran masyarakat. Marcuse sementara itu memandang bahwa masyarakat kapitalis tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakbahagiaan psikologis melalui penindasan kebebasan individu. Yang kelima, strukturalisme Talcott Parsons. Parsons berfokus pada bagaimana lembaga-lembaga sosial mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Ia juga memperkenalkan konsep social system yang menganggap stabilitas sosial sebagai hasil dari konsensus
antara nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Bagian keempat, teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme adalah teori murni sosiologi yang membahas tentang peran masyarakat dalam lingkup sosial. Teori ini adalah salah satu teori yang dicetuskan seorang tokoh sosiolog besar yang bernama Emil Durkheim. Asal-usul teori fungsionalisme. Sriyana dalam buku berjudul Perubahan Sosial Budaya menjelaskan bahwa teori fungsionalisme juga dikenal dengan teori struktural fungsional. Teori ini masih menjadi pembahasan pada kajian ilmu sosial sampai sekarang. Teori fungsionalisme diawali oleh para pemikir aliran positivisme. Seorang sosiolog juga bapak sosiologi modern yakni Auguste Comte adalah salah satu pemikir motor penggerak teori fungsionalisme. Tokoh lain yang ikut berjasa yaitu bapak Darwinisme sosial, Herbert Spencer. Menurut prinsip asumsi dasar, teori fungsionalisme asalnya dari pandangan seorang tokoh yakni Thomas Hobbes. Ia mengatakan Homo homini lupus yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Bagian kelima, teori konflik sosial. Teori konflik sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik, bukannya penyesuaian nilai-nilai. Berikut contoh teori-teori konflik menurut sejumlah ahli sosiologi. Yang pertama, teori konflik Karl Marx. Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik sosial. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Yang kedua, teori konflik Lewis-Kosher. Lewis-Kosher menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Teori konflik menurut Lewis-Kosher memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Kosher, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam satu kelompok. Yang ketiga, teori konflik Ralph Dahrendorf. Menurut Ralph, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Bagian keenam, Talcott Person dan George Homans. Yang pertama, teori Talcott Person. Talcott Person 1902 sampai 1979 adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana berbagai bagian masyarakat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Beberapa elemen penting dari teori Person adalah yang pertama, konsep sistem sosial. Ada struktur sosial mengacu pada pola hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Terus yang kedua, norma dan nilai. Norma sosial dan nilai budaya yang mengatur perilaku individu. Yang ketiga, peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memegang peran tertentu yang diatur oleh norma dan nilai sosial. Yang keempat, instansi sosial. Institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi yang berfungsi untuk memelihara integritas sistem sosial. Yang kedua, teori tindakan sosial. Bagian pertama, aktor atau pelaku, individu atau kelompok yang melakukan tindakan. Kedua, goal atau tujuan, apa yang ingin dicapai oleh pelaku dalam tindakannya. Yang ketiga, situation atau situasi, kondisi atau konteks yang melingkupi tindakan. Yang keempat, means atau alat, cara atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, norm atau norma,
standar atau pedoman sosial yang mengarahkan tindakan. Bagian yang ketiga, agile skema. Yang pertama, A. Adaptation, kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Kedua, G. Goal attainment, kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya. Ketiga, I atau integration, proses integrasi atau pengorganisasian elemen-elemen dalam sistem agar saling mendukung. Yang keempat, L atau latensi, proses pemeliharaan pola nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, teori George Homans. George Homans tahun 1910 sampai 1989 adalah seorang sosiolog yang dikenal dengan teori interaksionisme simbolik dan teori tindakan sosial yang lebih fokus pada interaksi sosial mikro antara individu. Pendekatan Homans seringkali dikaitkan dengan psikologi sosial dan teori perilaku. Ia mengembangkan teori pertukaran sosial yang berfokus pada keuntungan dan kerugian yang dihadapi individu dalam interaksi sosial mereka. A. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah konsep utama dalam pemikiran Homans yang menyatakan bahwa interaksi sosial pada dasarnya adalah suatu proses pertukaran antara individu yang melibatkan hadiah dan biaya. Bagian B, pencarian keseimbangan. Homans berpendapat bahwa individu selalu mencari keseimbangan antara hadiah dan biaya dalam setiap hubungan sosial. Bagian C, prinsip reaktivitas. Dalam teori pertukaran sosial, Homans mengembangkan prinsip bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh tindakan orang lain dalam interaksi tersebut. Bagian D, pembelajaran sosial. Homans juga memandang perilaku sosial sebagai hasil dari pembelajaran individu belajar untuk terlibat dalam pertukaran sosial berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Bagian ketujuh, persamaan dan perbedaan setiap teori. Teori fungsional lebih menekankan pada kestabilan dan integrasi sosial serta bagaimana semua elemen masyarakat berfungsi untuk menjaga keteraturan. Sebaliknya, teori konflik lebih fokus pada kesetaraan dan bagaimana ketegangan antar kelompok dapat mendorong perubahan sosial. Sekian dan terima kasih.